tidak bisa bertatap muka langsung. Mari kita bantu cegah penularan rantai COVID-19 ini dengan selalu mencuci tangan. Dan jangan lupa memakai masker ketika kalian berada di luar ruangan. Nah, sebelumnya kita telah belajar materi mengenai rotasi. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka langsung, namun kita juga harus tetap semangat. Semangat belajar dari rumah, semangat dengan keterbatasan. Setelah kemarin kita belajar mengenai rotasi, sekarang ini kita akan belajar mengenai materi berikutnya. Namun sebelumnya, Ibu mau tanya terlebih dahulu. Apakah kalian di sini ada yang pernah mencetak pas foto? Ada ukuran 2R, 3R, 4R, dan lain-lain. Nah, itu merupakan contoh penerapan dari adanya transformasi geometri, yaitu mengenai dilatasi. Nah, untuk sekarang kita akan belajar mengenai dilatasi. Nah, ini merupakan peta konsep dari transformasi geometri. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai materi yang keempat, yaitu mengenai dilatasi. Kemudian tujuan pembelajarannya setelah kalian menonton video ini, yaitu yang pertama itu menemukan sifat-sifat dilatasi berdasarkan pengamatan pada masalah konseptual dan pengamatan objek pada bidang koordinat. Kemudian yang kedua itu menemukan konsep dilatasi titik, yaitu mengenai titik pusat O yaitu 0,0 dan titik pusat P yaitu 0,4 dengan kaitannya dengan konsep matriks. Nah, yang ketiga itu menggunakan konsep dilatasi dengan kaitannya dengan konsep matriks dalam menyelesaikan masalah mengenai koordinat titik atau fungsi setelah ditransformasi. Namun, sebelum pada materi inti, silahkan kalian unduh dulu materi ajar yang telah dipublikasikan pada Google Classroom sebagai pedoman menonton video ini. Nah, kemudian setelah kalian download, kalian baca dulu petunjuk atau cara penggunaan materi ajar yang ada pada materi ajar pada unggat pertama. Nah, sekarang di sini Ibu punya beberapa contoh kontekstual mengenai dilatasi. Nah, silahkan kalian amati terhadap video sebelumnya untuk mengidentifikasi pengertian dari dilatasi. Kemudian setelah kita mengamati video sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari dilatasi itu yaitu perubahan ukuran suatu benda atau transformasi yang mengubah ukuran, yaitu memperbesar ataupun memperkecil suatu bangun geometri. Nah, sekarang coba kalian tuliskan contoh keterkaitan dilatasi dalam kehidupan sehari-hari beserta alasannya dalam buku catatan sesuai dengan format pada materi ajar yang telah disediakan. Kemudian untuk lebih memahaminya, kalian simak dulu penjelasan berikut ini. Nah, kemudian untuk lebih memahami dilatasi, kalian coba perhatikan ketiga segitiga berikut ini ya. Coba kalian perhatikan baik-baik segitiga ABC, DEF dan GHI.
coba kalian perhatikan lagi. Nah, setelah kalian memperhatikan animasi tersebut, kita dapat mengetahui bahwa dilatasi itu merupakan suatu pembesaran atau memperkecil suatu bangun, atau merupakan transformasi yang mengubah ukuran, yaitu memperbesar ataupun memperkecil suatu bangun. Nah, kemudian sifat-sifatnya itu sifat-sifatnya itu tergantung dari faktor skalarnya. Maka untuk mengetahui apakah bangun itu diperbesar ataupun diperkecil, kita perlu membuktikan adanya faktor skalar atau kita sebut dengan K. Nah, ini misalnya, jadi sifat-sifatnya itu jika K-nya itu kurang dari 1, jika K-nya itu lebih dari 1, jika K-nya itu lebih dari 1, maka bangun yang dilatasikan itu akan diperbesar dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Nah, jadi jika faktor skalanya itu lebih dari 1, bangunnya itu akan diperbesar dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Dan jika K-nya itu sama dengan 1, maka bangunnya itu tidak mengalami perubahan ukuran ataupun perubahan letak, seperti misalnya segitiga GHI ini. Jika dilatasikan K-nya itu sama dengan 1, maka bangunnya itu tidak akan mengalami perubahan bentuk ataupun posisi. Dan jika K-nya itu lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka bangunnya itu akan diperkecil dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Dan jika K-nya itu lebih dari kurang dari 1 dan K-nya itu lebih dari negatif 1 dan kurang dari 0, maka bangunnya itu akan diperkecil dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Kemudian jika K-nya itu sama dengan negatif 1, maka bangunnya itu tidak akan mengalami perubahan bentuk dan ukuran dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun. Dan yang terakhir, jika K-nya itu kurang dari negatif 1, maka bangun yang dilatasi itu akan diperbesar dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Nah, kemudian untuk lebih memahami konsep dilatasi terhadap titik pusat P 0,0 dan titik pusat P Q, kalian coba perhatikan koordinat kartesius berikut ini. Misalnya diberikan titik A yaitu 2,2, kemudian didilatasikan titik A ini didilatasikan terhadap titik pusat P yaitu 0,0 sebanyak 3 misalnya. Nah, A aksen ini merupakan hasil dilatasi dari titik A terhadap titik pusat P 0,0. Kemudian kalian coba perhatikan lagi, misalkan dibuat titik yaitu titik B misalnya negatif 2,2, kemudian didilatasikan terhadap titik pusat P yaitu 0,0 sebanyak negatif 2 misalnya. Nah, B aksen ini merupakan hasil dilatasi dari titik B. Kemudian itu yang melalui titik P 0,0. Kemudian kalian perhatikan lagi, misalnya kita buat titik terhadap titik C, misalnya titik C nya itu 1, negatif 1. Nah, ini titik C. Nah, kita coba titik A ini didilatasikan terhadap titik C yaitu 1, negatif 1. Kita coba dilatasi titik A terhadap titik C sebanyak 2. Nah, ini A1 aksen ini merupakan hasil dilatasi dari titik A apabila didilatasikan terhadap titik C yaitu titik A1 aksen. Nah, kemudian titik B juga didilatasikan terhadap titik C sebanyak negatif 2 misalnya.
Nah, ini B1 aksen ini merupakan hasil dilatasi dari titik B. Nah, apabila dilatasikan terhadap titik C melalui titik C, yaitu 1, -1. Nah, hubungannya, untuk mencari berapa faktor skalarnya, maka kalian harus mengetahui dulu konsep matriksnya. Coba kalian lihat pada materi ajar. Nah, misalnya kalian perhatikan gambar dilatasi ini. Kemudian nanti pada materi ajar kalian coba isi titik-titik yang rumpang ini supaya kalian mampu mengetahui atau mampu memahami konsep dari dilatasi terhadap titik P 0,0 dan titik P A, B. Misalnya ini ya. Titik P 0,0 objeknya A yaitu 2,2. Misalnya A nya itu 2,2. Hasilnya itu A aksen yaitu 6,6. Nah, berapa supaya jadi 6,6? Berapa kalinya A aksen? Berarti kan harus dikali 3 ya. Untuk hubungannya dengan konsep matriks ini, kalian bisa jadikan ini dengan matriks. Nah, untuk bisa menjadi 66 atau merupakan hasil bayangan dari titik A aksen, si titik A ini harus diapakan? Berarti kan ini harus dikalikan dengan 3 untuk menjadi 6. Nah, begitupun dengan B, negatif 2,2. B, negatif 2,2. B aksennya itu, ini nanti kalian coba berapa ya B aksennya, kemudian kalian lihat, kemudian kalian bandingkan. Untuk menjadi ini X, Y, misalnya ini B aksennya itu X, Y, B nya itu harus diapakan ya. Nanti kalian coba isi. Kemudian ini yang melalui titik P, Q, misalnya P, Q nya itu negatif 10,1, P nya negatif 10 dan Q nya 1. Nah, kita lihat dari titik D. Nah, titik D ini misalnya titik D ini negatif 8,2. Negatif 8,2. Kita coba di sini saja ya. D nya itu misalnya titik D negatif 8,2. Nah, ini titik D. Kemudian dilatasikan terhadap titik P yaitu negatif 10,1. Titik P negatif 10,1. Nah, di sini. Misalnya ini ya, titik E misalnya ini. Ini kita coba dengan titik P. Nah, setelah itu kita coba dilatasikan titik D terhadap titik P sejauh 4 misalnya. Faktor skalarnya itu 4, sejauh 4. Kita cari di mana titik D aksennya. Nah, titik D aksennya itu di sini. Nah, D aksennya itu negatif 1, negatif 2, negatif 12. Nah, ini merupakan titik D aksennya. Jadi, bagaimana supaya titik P ini menjadi titik D aksen? Maka harus dilatasikan sebanyak 4 kali. Jadi faktor skalarnya itu 4. Nah, nanti kalian tulis pada materi ajarnya di sini ya. Kemudian kalian lengkapi tabel-tabelnya. Setelah itu, dari tabel tersebut kalian itu mampu mengetahui, mampu menyimpulkan atau mampu memahami konsep dilatasi terhadap titik pusat P 0,0 dan titik pusat P Q. Nah, setelah mengisi tabel tersebut, dapat kita simpulkan bahwa apabila ada titik A yaitu X, Y didilatasikan dengan pusat P yaitu P, Q dan skalanya itu K, akan menghasilkan bayangan A aksen yaitu X aksen, Y aksen yang dapat ditulis seperti ini. Nah, untuk mencari bayangannya itu dapat
dapat dicari dengan ini, X aksen Y aksen sama dengan K X dikurangi P Y kurangi Q ditambah PQ. Nah ini untuk mencari titik pusat P, yaitu P, Q ya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana untuk titik pusat P 0,0? Untuk titik pusat P 0,0, nah ini dapat dicari dengan X aksen, Y aksen sama dengan K dikali XY, seperti yang tadi. Nah, seperti yang pada ini misalnya titik pusat P 0,0, A-nya itu 2,2. Apabila titik A itu dilatasikan dengan titik P, akan menghasilkan bayangan A aksen, yaitu 6,6. Nah, untuk mencari bagaimanakan titik A ini supaya 6,6. Nah, untuk mencari seperti itu, kalian bisa cari dengan ini. Nah, X aksen, Y aksen sama dengan K dikali X, Y. Nah, K-nya itu merupakan faktor skalarnya, yaitu yang tadi, yaitu diperbesar sebanyak 3 kali. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk mencari bayangan dilatasi melalui titik pusat P yaitu 0,0, maka dicari dengan cara matriks, yaitu dengan X aksen Y aksen sama dengan K dikali X, Y, atau dengan X aksen Y aksen sama dengan K 0 K dikali X, Y. Nah, begitupun dengan melalui titik P, yaitu P, Q, untuk mencari hasil dilatasinya, yaitu dicari dengan menggunakan matriks, yaitu X aksen Y aksen sama dengan K dikali X kurangi P Y kurangi Q ditambah PQ. Nah, kemudian untuk membuktikan konsep yang lainnya, kalian coba kita kerjakan pada materi ajar contoh soalnya, yaitu jika titik A negatif 2,3 didilatasi dengan titik pusat O yaitu 0,0 dan skala 3, maka tentukanlah bayangan titik tersebut. Jadi langkah pertamanya kita buat titik A yaitu negatif 2,3, yaitu negatif 2,3. Nah, kemudian didilatasi dengan titik pusat O 0,0 dan skala 3. Didilatasikan dengan titik pusat O Nah, didilatasikan A-nya itu dengan titik pusat O sebanyak 3. Nah, aksen ini merupakan hasil bayangan dari A, yaitu A aksennya itu negatif 6,9. Nah, itu yang merupakan melalui titik O yaitu 0,0. Nah, kemudian yang kedua melalui titik P 1, negatif 1. Nah, kita buat dulu garis 2x dikurangi 4y tambah 3. 2x dikurangi y, 2x dikurangi y, 2x dikurangi 4y tambah 3. 2x dikurangi 4y ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini merupakan garis dari 2x kurangi 4y tambah 3. Kemudian didilatasikan dengan P 1, negatif 1 dan skala negatif 2. P nya itu 1, negatif 1. Kita buat titik P 1, negatif 1. Ini titik P
1,-1. Kemudian dan skalanya itu -2, K-nya itu -2. Kita coba dilatasikan garis ini terhadap titik P sebanyak -2. Nah ini, nah EQ1 ini merupakan hasil bayangan dari garis 2x dikurangi 4y ditambah 3 sama dengan 0 melalui titik P 1,-1 dengan persamaan garis EQ1 nya itu -x ditambah 2y sama dengan -12. Setelah kita menyimak penjelasan berikut, dapat kita simpulkan bahwa dilatasi itu yaitu transformasi yang mengubah ukuran, yaitu memperbesar atau memperkecil suatu bangun. Kemudian sifat-sifat dilatasi itu tergantung pada faktor skalarnya atau yang biasa kita sebut dengan K-nya. Maka dari itu untuk bisa mendilatasi kita membutuhkan K-nya, yaitu faktor skalarnya. Nah, kemudian yang pertama itu sifat-sifatnya itu jika K-nya itu lebih dari 1, maka bangun yang didilatasi itu akan diperbesar dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Kemudian yang kalian bisa baca di sini, jika K-nya itu sama dengan 1, kemudian jika K-nya itu lebih dari 0 dan kurang dari 1, kemudian jika K-nya itu lebih dari -1 dan kurang dari 0. Kemudian jika K-nya itu sama dengan -1 dan terakhir jika K-nya itu kurang dari -1. Nah, kemudian dilatasi itu ada dua, yaitu dilatasi faktor skala K dengan pusat O yaitu 0,0 dan dilatasi faktor skala K dengan pusatnya itu P yaitu XP, YP atau P-nya itu P, Q. Kemudian untuk lebih memahaminya silahkan kalian simak dulu ya. Setelah kalian menyimak contoh soal pada materi ajar, silahkan kalian tulis ulang jawabannya pada buku catatan sebagai bahan latihan. Setelah ini, mari kita sama-sama simpulkan materi yang telah kita dapat hari ini, yaitu yang pertama dari sifat-sifat dilatasi, yaitu dilatasi itu yaitu transformasi yang mengubah suatu ukuran bentuk benda atau bisa memperbesar atau memperkecil suatu benda. Kemudian sifat-sifat dilatasi itu yaitu tergantung dari faktor skalanya, yaitu jika K-nya itu lebih dari 1, maka bangunnya itu yang didilatasinya itu akan diperbesar dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Kemudian jika K-nya itu sama dengan 1, maka bangun yang didilatasi itu tidak mengalami perubahan ukuran ataupun perubahan tetap. Kemudian jika K-nya itu lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka bangun akan diperkecil dan dengan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Kemudian jika K-nya itu lebih dari -1 dan kurang dari 0, maka bangunnya itu akan diperkecil dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Kemudian jika K-nya itu -1, maka bangun tidak akan mengalami perubahan bentuk dan ukuran dan akan terletak berlawanan arah terhadap pusat yang dilatasi dengan bangun. Kemudian jika K-nya itu kurang dari -1, maka bangun itu akan diperbesar dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Nah, itu merupakan sifat-sifat dari dilatasi. Kemudian dilatasi itu ada dua, ada dilatasi terhadap K melalui pusat O yaitu 0,0. Dapat kalian lihat di sini ya. Jika A-nya itu X, Y didilatasikan terhadap titik pusat O yaitu 0,0, maka akan menghasilkan A aksen yaitu X aksen, Y aksen. Nah, kemudian apabila kaitannya dengan konsep materi, kalian bisa cari dengan cara berikut ini. Kemudian jika melalui titik P yaitu X, P, YP atau P, Q, apabila suatu titik dilatasikan,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.